Ya Rabbi salli ala Muhammad. Kemarin yang lagi rame, ulama kan pada wafat. Intaqala ila ridwanillah, pada menghadap kepada Allah nih. Pernah baca nggak caption yang bilang begini? Dicabutnya ilmu itu dengan cara Allah mencabut para ulama. Pernah dengar kan kayak gitu? Pernah baca? Nah makanya langgengnya agama Islam itu dengan ilmu. Udah tahu ulama dicabutin nyawanya, kagak ada yang ngaji. Hancur apa kagak? Hancur. Pantes musonib nih, pas banget nih musonib. Fa inna baqa'al islami bil ilmi. Karena tuh nih duniawi bisa jadi ukhrawi, bisa jadi ladang dakwah, bisa apa kagak? Bisa. Ngajak temen, nge-WA-in temen, nelponin temen buat ngajak ngaji, bagus apa kagak? Duniawi tapi bisa jadi ukhrawi. HP tiap hari ada di saku kita, ada di kantong kita, bisa jadi ukhrawi, duniawi padahal. Paham? Jadi orang kalau pengen dapat pahala ya udah standar dah. Pengen masuk surga udah nggak aneh. Tapi pengen dapat ridhonya Allah itu yang paling susah. Ngapain lu sekolah? Biar dapat jajan dari emak, pahala. Ngapain lu sekolah? Biar naik kelas, dapat surga. Ngapain lu sekolah? Biar pintar. Nah ini yang paling tinggi, dapat ridho. Wah, gitu analoginya. RW 5 nih, RW 5. Malam ini cuman ada 2 majelis. Majelis ini sama majelis Nurun ala Nurin. Malam Selasa. Cuman ada 2 majelis ilmu se RW 5. Sekarang cek mana majelis perkopian, majelis pergaplean, majelis pernongkrongan. Banyakan mana sama majelis ilmu? Hah? Banyakan yang nongkrong kan? Banyakan yang nongkrong. Kalau kagak ada majelis ini, satu kampung dosa apa kagak? Kita lagi ngegugurin kewajiban mereka. Kudunya terima kasih tuh. Wah kalau kagak ada ini, nggak tahu longsor, nggak tahu banjir, nggak tahu gempa, wallahu alam. Allahumma salli wa sallim wa azid wa adim wa an'im wa tafaddali wa barik bi jalalika wa kamalika ala rizqi ibadika wa asrafi ibadika as'adil arabi wal ajam wa imamit tayyibati wal harami wa tarjumani bilisanil kidam wa manba ilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zidhu sarfan ya Rabb, zidhu sarfan ya Rabb, zidhu sarfan ya Rabb, ya Rabbi karamman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anzawi fahril ali wa qadril jali sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa rabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin.
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jammilni ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli biriqqatin ra'fatin rahmatin. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabil mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihil kiram. Syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Finniyati fi halit ta'allumi faslun finniyati fi halit ta'allumi. Summa la budda minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Fi zamani ta'allumil ilmi. Bentar, itu abis huruf za ada alif nggak? Ada ya. Harusnya nggak ada nih. Lala shawab izin niyatu. Idin niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwali. Fi jami'il ahwali. Liqaulihi. Waalaikumsalam. Liqaulihi alaihi sholatu wassalamu. Liqaulihi alaihi sholatu wassalamu. Apal nih harusnya. Innamal a'malu
binniyati. Innamal a'malu binniyati. Hadisun sahihun. Titik. Hadisun sahihun. Titik. Nah, sekarang kita masuk ke pasal yang kedua. Kemarin pasal yang pertama fi himmatil ilmi wal alim dan seterusnya. Sekarang pasal finniyati, bab yang menjelaskan tentang niat fi halit ta'allumi, ketika hendak belajar. Jadi sebelum belajar juga kudu niat. Niatnya bagaimana? Gak usah ribet. Gue mau ngaji, udah jadi niat. Gitu. Kenapa cuman begitu doang? Lihat di sininya. Summa la budda minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Summa la budda, sudah seharusnya, minan niyati, memiliki niat, fi zamani ta'allumil ilmi, ketika hendak mempelajari satu ilmu. Idin niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwali, karena niat itu adalah pokok dari segala keadaan. Niat itu adalah pokok dari segala pekerjaan. Apapun itu kudu diniatin. Belajar pakai niat. Kemudian apalagi? Sholat pakai niat. Apakah niatnya harus diucapkan? Enggak juga. Enggak juga. Niat dalam hati sah, cukup. Enggak harus enggak harus diucapkan. Niat itu dari hati. Fa ammal niyatu mahalluhu al-qalbu. Adapun niat tempatnya adalah di dalam hati. Loh, kok sholat diucapin niatnya? Nah, itu urusan fikih. Kenapa dalam sholat madhab asy-Syafi'i harus mengucapkan niat? Agar menghilangkan keraguan-raguan, menghilangkan kewaswasan. Makanya diucapin niat sholatnya. Kalau nggak diucapin, amal lisan cukup niat dalam hati, boleh apa enggak? Boleh. Sah apa kagak? Sah. Begitupun belajar, dalam hati aja udah niat. Oh, ntar malam Selasa nih jadwalnya ngaji udah jadi niat tuh, udah jadi. Cuman dalam hal ibadah, niat itu diatur kalimatnya, ditata. Nggak bisa, wah azan zohor nih, sholat abis itu Allahu Akbar. Nggak bisa kayak gitu, serampangan namanya, selengean. Jadi ditata sama agama. Usolli fardhu zuhri, diatur. Mau puasa, nawaitu shauma godin. Mau haji, nawaitul hajja wal umrota. Jadi kesusun semuanya. Coba kalau misalnya kagak ada susunan kalimat kayak gitu, wah masuk bulan Ramadan nih, besok puasa udah aja puasa. Kayaknya malah ngegampangin yang kayak gitu. Semuanya butuh niat, tapi dengan niat yang bagus. Apapun itu, definisi niat itu paling sederhana adalah qasdu syai'i, punya tujuan tertentu. Jadi orang jahat pun kalau dia niat disebut niat. Enggak cuman yang buruk, enggak cuman yang baik, yang buruk pun bisa pakai niat. Karena makna niat adalah punya tujuan tertentu, punya maksud tertentu. Qasdu syai', itu niat. Gue mau ngambil duit orang, niat itu. Keluar dari masjid, sendal cakepan nih, gue ambil, niat itu. Jadi kalau niat itu enggak cuman yang baik, yang buruk pun punya niat. Ada niat yang buruk pun. Kemudian
liqaulihi alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa segala amal perbuatan itu pasti dengan niat. Apal nih hadisnya, gampang kan? Udah biasa ada diomongin innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu amal perbuatan itu butuh akan niat. Di sini amal, amalnya apa aja, baik, buruk, bagus, jelek, semuanya pasti pakai niat, pasti. Kalau kagak pakai niat nggak diterima. Mana dalilnya nih? Omongannya Imam Asy-Syafi'i di syarahnya tuh, sihhatul a'mali binniyati ala madhabis Syafi'i. Sahnya satu amal itu menggunakan niat menurut madhab Asy-Syafi'i. Jadi kalau misalnya satu amal perbuatan nggak pakai niat, nggak sah menurut Imam Asy-Syafi'i. Makanya dalam rukun sholat yang pertama apa? Niat. Kalau kagak niat, kagak sah sholatnya. Sama kayak orang yang punya pemikiran kayak gini. Pernah ngedenger gak? Gue mah kalau sholat niat doang. Biasanya ada tuh orang kayak gitu. Jadi dia kagak Allahu Akbar, kagak ruku, kagak sujud, kagak itidal. Lu kagak sholat, udah kapan? Tadi niat. Nah kagak bisa yang kayak gitu. Ada orang sholat, takbirnya cakep, fatihahnya fasih, rukuknya bagus, itidalnya bener, sujudnya khusyuk. Tapi kagak diawali dengan niat, sah apa kagak? Kagak. Makanya innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu butuh dengan niat. Dan Imam Asy-Syafi'i menambahkan sihhatul a'mali bin niat. Sahnya amal perbuatan itu berdasarkan niat menurut Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah gimana? Wa hukmul a'mali minas sawabi wal jazai bin niat ala madhabi Abi Hanifata. Amal perbuatan itu bisa mendapatkan pahala dan balasan tergantung niatnya menurut madhab Abu Hanifah. Jadi kalau kata Imam Asy-Syafi'i, amal perbuatan itu sah kalau dia pakai niat. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, amal perbuatan itu bisa dapat pahala dan balasan tergantung niatnya. Sholat pakai niat dapat pahala. Mau mencuri pakai niat dapat balasan. Paham maksudnya ya? Jadi segala sesuatu yang diawali dengan niat itu ada pahalanya, ada balasannya. Tinggal dilihat amalnya, amal perbuatan apa. Kalau baik jatuhnya pahala, kalau buruk dapatnya balasan. Itu menurut madhab Abu Hanifah. Ini orang-orang alim semua, orang-orang soleh semua, pakar Al-Quran, ahli hadis, jago fikih. Masalah niat aja detail. Begitupun dengan belajar, butuh dengan niat. Makanya kita bisa hadir di sini berdasarkan niat. Berdasarkan niat. Mau kita punya musuh ke, mau kita lagi empet ke, mau lagi males ke, lagi capek ke, kalau niat kita kencang tetap hadir. Tetap hadir. Biar kata orang rumahnya di samping majelis, kalau kagak punya niat kagak bakal datang. Orang rumahnya depan masjid, malah dempetan sama masjid. Kalau kagak punya niat buat jamaah kagak bakal datang ke masjid. Semuanya tergantung niat. Ada orang rumahnya jauh sama majelis, kudu pakai motor, butuh pengorbanan bensin, belum kena angin malamnya. Tapi kalau dia udah cinta sama majelis, dia punya niat yang kencang, bakalan datang apa kagak? Datang. Lihat majelisnya dulu, majelis Rasulullah, Nurmus, yang datang jauh-jauh. Sekarang ZM, Citayam,
yang datang dari Bogor, dari Bekasi, dari Jakarta, punya niat, makanya sampai. Orang tua kita kalau pergi haji, Indonesia Mekah berapa jauhnya? Punya niat sampai apa kagak? Sampai, punya niat. Coba kalau misalnya kagak punya niat, mau dempetan tuh rumah, mau tidur di majelis kek, mau tidur di masjid kek, kalau kagak punya niat kagak bakal hadir, kagak bakal jamaah. Jelas ya? Semuanya itu berdasarkan niat. Dan ingat, hadis ini hadisun sahihun. Hadisnya hadis sahih. Sahih. Jadi nggak perlu diraguin lagi. Innamal a'malu binniyat. Makanya dalam kitab hadis yang paling tipis sekalipun, hadis Arba'in Lin Nawawi, itu kitab paling tipis, kitab hadis. Cuman memuat 40 hadis. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sampai kitab hadis yang paling tebal pasti ketemu nih hadis. Karena hadisnya hadis sahih. Lanjut. Wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kam min amalin, kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya, bisurati a'malid dunya wa yasiru bihusnin niyati min a'malil akhirati wa kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malil akhirati summa yasiru min a'malid dunya bisu inniyati titik. Nah, musonib mengutip hadis Nabi lagi nih. Kata Rasulullah SAW, kamin amali yatasawwaru bisurati a'malid dunya wa yasiru bihusni niyati min a'malil akhirati. Berapa banyak amal perbuatan duniawi yang didasarkan dengan niat baik, maka pahalanya seperti amal ukhrawi. Wa kam min amali yatasawwaru bisurati a'malil akhirati summa yasiru min a'malid dunya bisu inniyah. Dan berapa banyak amal perbuatan ukhrawi menjadi
seakan-akan amal duniawi karena niat yang buruk. Amalan duniawi bisa sebanding dengan amalan ukhrawi kalau niatnya baik. Makan urusan duniawi, minum urusan duniawi, tidur urusan duniawi. Tapi kalau makan, minum, tidur berdasarkan niat yang baik di husni niyah, maka dia akan mendapat ganjaran seperti mengerjakan amal ukhrawi. Makan pakai doa dulu, pakai adabnya Rasul, enggak sambil bicara, makanannya makanan halal, beli makanannya dari rizki yang halal, ditutup dengan doa, lanjut minum dengan tata cara yang seperti dicontohkan oleh Rasul, 3 tegukan, diakhiri dengan doa juga. Urusan duniawi, tapi karena niatnya cakep, niatnya baik, maka jadi amalan ukhrawi. Daripada amalan ukhrawi tapi niatnya jelek, nggak dapat nilai apa-apa. Dia sholat karena riya, dia sholat karena takabur, dia sholat karena pengen dilihat orang, dia sholat karena pengen dipuji orang. Nol, kagak dapat apa-apa. Jadi berapa banyak amal duniawi dengan niat yang baik jadi amal ukhrawi. Berapa banyak amalan ukhrawi karena niat yang buruk jadi amal duniawi. Tergantung sama niatnya. Makanya pantas Rasul bilang innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya. Tidur aja bisa jadi ibadah. Madepnya kemana, baca doa dulu, wudhu dulu, bisa jadi ibadah. Tidur urusan duniawi apalagi, pakai sendal duniawi, pakai sendal. Orang nyeker juga kagak rugi. Pakai sendal urusan duniawi bisa jadi pahala ukhrawi. Mana hadisnya? Idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idan khala'a ahadukum falyabda bishimal. Kalau pakai sendal awali dengan kaki kanan. Kalau mau nyopot sendal awali dengan kaki kiri. Sepele. Tapi karena dengan niat yang bagus pengen ngikutin sunnah Rasul jadi amal ukhrawi. Sendal sepele. Tapi niatnya pengen ngejalanin sunnah Rasul pakai kaki kanan dulu. Pengen nyopotin sendal dimulai pakai kaki kiri dulu. Cuman karena pengen ngikutin sunnah Rasul, niatnya cakep, jadi pahala. Tapi daripada sendal cakep mahal harga ratusan ribu, pakainya kaki kiri dulu, kagak ngikutin sunnah Rasul, jadi sampah, nggak ada nilainya. Jelas ya. Jadi amalan duniawi apapun itu nih, duniawi bisa jadi ukhrawi, bisa jadi ladang dakwah, bisa apa kagak? Bisa. Ngajak temen, nge-WA-in temen, nelponin temen buat ngajak ngaji, bagus apa kagak? Duniawi tapi bisa jadi ukhrawi. HP tiap hari ada di saku kita, ada di kantong kita, bisa jadi ukhrawi, duniawi padahal. Paham ya? Asal niatnya cakep, niatnya bagus. Kopi bisa jadi ukhrawi apa kagak? Ini jangan sembarangan. Karena kopi kita bisa silaturahim, bener apa kagak? Kopi loh, duniawi. Tapi karena silaturahim dapat pahala. Niatnya aja ya, niatnya cakepin, bagusin, kencengin, mantepin, itu aja. Mau ngaji, mau sholat, mau apa, kerja, semuanya kalau niatnya cakep jadi dah. Jadi semuanya, semua pasti ada balasannya, semua pasti ada pahalanya, semua pasti ada tanggung jawabnya. Tergantung kita mau niatnya bagaimana, itu aja yang penting. Kudu diingat tentunya tuh niat kita.
saya ngomongin ustadz nih. Ini di luar, bukan saya masalah ustadz atau bukan ini. Berapa banyak ustadz, kiai, alim ulama yang sorbannya udah panjang banget, ketika masa jayanya tiba-tiba anjlok, jatuh begitu aja karena fitnah. Banyak. Kenapa bisa begitu? Ngajar karena duit, dakwah karena duit, ceramah karena popularitas. Dia jadi mubalik karena pengen terkenal, anjlok. Ingat-ingat siapa ada ustadznya? Banyak. Lihat kiai-kiai kampung, ngaji ikhlas, ngajar ikhlas, makan seadanya. Allah jaga. Dari mana Allah ngejaganya? Keluarganya sakinah, anak keturunannya jadi orang alim semua, jauh dari fitnah, nggak termakan sama kehidupan duniawi. Banyak yang kayak gitu, kiai kampung loh. Kita nyaksiin langsung kiai kampung, rumah reot, wallahi di mana Jaya, nah Kalimanggis, rumah reot, anak 12, kerjaan cuma ngajar ngaji, santrinya mohon maaf banget, ekonominya di bawah rata-rata, tapi ikhlas aja ngajar. Kita sendiri pernah jadi santri ini, ikhlas banget ngajar. Kang Haji Mimin ikhlas banget nih. Santri 30 biji, anak 12 biji. Santri mau ngasih makan ke anaknya, kagak mungkin, malu. Akang mau ngasih makan ke santri, ya mohon maaf, anaknya aja 12, tapi ikhlas aja. Lihat hidupnya, umurnya panjang, sekarang udah 78 tahun, hafalannya masih kuat. Anak-anaknya 7 orang udah jadi hafidul Quran 30 juz. 7 anaknya hafal semua. Yang satu sekarang udah menguasai tafsir Quran plus hafal Al-Qur'annya. Anak yang ketiga menguasai ilmu nahwu sorof balaghah mantik plus Al-Qur'annya. Berkah semuanya. Anak perempuannya 3 itu semua hafal Al-Qur'an. Semuanya berkah. Kalau kita balik kiai-kiai yang lain, pengen pamor, pengen terkenal, pengen populer, pengen banyak subscribernya, pengen banyak followernya, pengen banyak duitnya, pengen cakep mobilnya, pengen 2 bininya. Hancur apa kagak? Hancur. Wah, lihat dah. Lihat banyak. Kita kalau sebut nama nggak pantas, keburukan soalnya. Tapi itu harus jadi pelajaran. Sekelas yang katanya ustadz aja, kalau niatnya buruk, dia bakal ngejual ayat Allah, dia bakal ngejual hadis Rasulullah. Katanya ustadz, wah sorbannya udah tebel banget, kemana-mana pakai gamis, bajunya kagak pernah murah, tapi niatnya buruk, anjlok. Jelas habis ini. Makanya amal duniawi bisa jadi amal akhirat, amal akhirat bisa jadi amal duniawi, tergantung bagaimana niatnya, tergantung. Itu aja. Yang penting kuncinya innamal a'malu binniyat. Itu dia. Udah jelas? Masih kuat? Masih kuat nggak? Masih. Kalau masih kuat kita lanjutin dikit lagi. Wayan bagi an yanwiya al muta'allimu bitolabil ilmi ridallahi ta'ala wad darul akhirati
wa darul akhirati. Wa izalatal jahli. Wa izalatal jahli an nafsihi. An nafsihi. Wa an sairil juhali. Wa an sairil juhali. Wa ihya'ad dini. Wa ihya'ad dini. Wa ibqa'al islami. Wa ibqa'al islami. Fa inna baqa'al islami. Fa inna baqa'al islami bil ilmi. Bil ilmi. Titik. Nah, sampai situ. Wayan bagi dan sudah semestinya ayan wiyal muta'allimu, seorang pelajar itu punya niat bitolabil ilmi, ketika hendak belajar ridhollahi ta'ala, agar mendapatkan ridho Allah. Satu nih, jadi seorang pelajar kalau mau nuntut ilmu kudu punya niat buat ngedapetin ridhonya Allah. Itu yang pertama. Jadi orang kalau belajar pengen punya ridho Allah, langkahnya udah enteng aja, karena yang dikejar ridho Allah udah pasti enteng. Sesulit apapun langkah, kalau kita punya niat ngejar ridho Allah, bakalan jadi enteng. Dan itu berlaku bukan cuma buat belajar, buat ibadah yang lain pun. Kalau kita ngejarnya ridho Allah, udah pasti dientengin sama Allah. Ini kalau kita masuk dalam ruang lingkup tasawuf, yang paling rendah itu levelan orang ngelakuin satu amal berharap mendapatkan pahala. Itu paling rendah tuh. Gue pengen sholat ngapain? Biar dapat pahala dari Allah. Nah itu level paling rendah. Naik level selanjutnya, gue mau sholat biar apa? Biar masuk surga. Nah ini level yang kedua nih. Naik levelannya. Levelan paling tinggi, lu mau ngapain sholat? Pengen dapat ridhonya Allah. Ini level paling tinggi nih. Jadi orang kalau pengen dapat pahala, ya udah standar dah. Pengen masuk surga, udah nggak aneh. Tapi pengen dapat ridhonya Allah, itu yang paling susah. Ngapain lu sekolah? Biar dapat jajan dari emak, pahala. Ngapain lu sekolah? Biar naik kelas, dapat surga. Ngapain lu sekolah? Biar pintar. Nah ini yang paling tinggi, dapat ridho. Wah, gitu analoginya. Ya, makanya banyak orang madol. Ya orang udah dapat duit, nyarinya pahalanya doang. Dia kagak tahu tuh sholat yang benarnya apa gimana, surga bentuknya apa gimana, dia nggak tahu. Ya orang udah dapat pahala, udah beres urusan. Tapi orang kalau misalnya segala sesuatu amal perbuatan berdasarkan ridho Allah, udah level yang paling tinggi. Jelas ya? Satu tuh. Maka wajib bagi seorang pelajar kalau niat belajar itu satu, pengen dapat ridho Allah. Wadarul akhirati, yang kedua biar ngedapetin tempat di akhirat. Di akhirat tempat cuma dua pilihannya, kalau kagak surga neraka. Nah pilih, kita belajar mau ngedapetin surganya Allah apa nerakanya Allah? Udah pasti surga. Surga. Dapetin surganya Allah.
Yang ketiga, wa izalatil jahli an nafsihi, menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Jadi kita kalau pengen belajar itu, kita kudu punya niat buat ngilangin kebodohan pada diri sendiri. Ya ngapain kita ngaji kalau ngerasa pinter? Ya kan? Banyak dong orang jadi jamaah pura-pura nggak taunya cuma ngetes guru doang. Ada kagak? Ada dong. Datang ke majelis ngedengerin. Niatnya cuma pengen ngetes doang. Nih guru alim apa kagak sih nih? Nih guru sejauh mana sih ilmunya? Nih guru sejauh mana sih pemahamannya? Ada nggak kayak gitu? Ada. Ada lagi murid udah tahu dia bodoh, hadir ke majelis ngerasa paling pintar. Ada apa kagak? Ada. Oh, kita kalau di sekolah banyak dah tuh teman kayak gitu, ngerasa paling pintar, ngerasa paling hebat, banyak yang kayak gitu. Padahal niat belajar salah satunya adalah izalatal jahli an nafsihi, menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Pernah dengar ilmu padi? Ya kan? Semakin berilmu semakin nunduk. Kudunya kan begitu. Nah, kita hadir di majelis ini menunjukkan bahwa kita bodoh. Kita datang ke majelis ini menunjukkan bahwa kita ingin menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Gitu. Dan guru pun jangan ngerasa ngajarin. Justru belajar bareng. Jangan ngerasa ngajar, kalau ngerasa ngajarin hancur. Udah ngerasa paling hebat. Semua di mata guru pasti salah. Ya pasti salah. Ente salah. Yang bener gurunya doang sendirian. Nggak boleh kayak gitu. Guru pun izalatal jahli an nafsihi. Dia kudu ngilangin kebodohan pada dirinya sendiri. Yang ketiga tuh, niat yang keempat, wa ansairil juhali, menghindari dirinya dari orang-orang bodoh. Si pelajar ini pengen ngaji, pengen belajar, punya niat buat terhindar dari orang-orang yang bodoh. Siapa orang-orang yang bodoh? Mohon maaf banget, sederhananya banget, paling sederhana. Diajakin ngaji kagak mau, bodoh berarti. Diajakin ngaji kagak mau, berarti orang yang diajakin itu kagak mau, bodoh apa kagak? Bodoh. Nah, si pelajar yang ngajakin biar kagak jadi orang bodoh, hindari orang yang kayak gitu. Si A ngajakin si B, ayo ngaji. Kata si B, enggak gue malas, lagi nanggung nih, main. Tinggalin tuh si B. Udah ngaji aja. Karena salah satu niatnya, niat seorang pelajar datang ke majelis itu buat menghindari orang-orang bodoh. Jangan sampai terbalik. Ngajakin B buat ngaji, B-nya kagak mau. Si B ngajakin si A, udah lu main aja sama gue sini. Enak, rokok gratis, kopi gratis. Si A malah ikutan. Malah bodohnya double. Udah kagak mau, udah kagak bisa ngajakin ngaji, malah kebawa main. Double bodohnya. Jangan sampai kayak gitu. Yang keempat, yang kelima, wa ihya'ad-din. Si pelajar kudu punya niat untuk menghidupkan agama. Sambungin sama yang keenam, wa ibqa'al islami, dan melanggengkan agama Islam. Gimana caranya? Fa inna baqa'al islami bil ilmi. Karena sesungguhnya kelanggengan agama Islam itu bil ilmi, dengan ilmu. Jadi kita lagi ngidupin agama nih, ihya'ad-din. Kita lagi ngidupin agama dan kita lagi mempertahankan Islam, ibqa'al Islam. Kenapa mempertahankan agama Islam dan menghidupkan agama Islam? Fa inna baqa'al Islam bil ilmi. Karena langgengnya agama Islam itu dengan ilmu. Pernah dengar gak nih? Kemarin nih yang lagi rame, ulama kan pada wafat. Intaqala ila ridwanillah, pada menghadap kepada Allah nih.
Pernah baca nggak caption yang bilang begini? Dicabutnya ilmu itu dengan cara Allah mencabut para ulama. Pernah dengar kan kayak gitu? Pernah baca? Nah makanya langgengnya agama Islam itu dengan ilmu. Udah tahu ulama dicabutin nyawanya, kagak ada yang ngaji, hancur apa kagak? Hancur. Pantas musonib nih, pas banget nih musonib. Fa inna baqa'al islami bil ilmi, karena sesungguhnya kelanggengan agama Islam adalah dengan ilmu. Ya kan agama itu, ilmu itu hancur dengan dicabutnya nyawa para alim ulama. Sekarang udah banyak alim ulama yang dicabut nyawanya, majelis ilmu sepi. Kacau apa kagak? Kacau. Kayak kita nih, kita sekarang malam ini, detik ini lagi mempertahankan agama Islam, lagi menghidupkan agama Islam. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Biar kata segini-gini doang nih. Tapi banyak majelis-majelis, banyak perkumpulan-perkumpulan orang soleh yang mengkaji kitab, mengkaji hadis, mengkaji Al-Quran. Dia lagi ngidupin agamanya Allah. Oh kalau kagak ada yang begini, regenerasi habis. Kalau kagak ada yang begini, udah hancur dah. Wallahu alam bagaimana ceritanya dah. Bandingin RW 5 nih, RW 5. Malam ini cuman ada 2 majelis. Majelis ini sama majelis Nurun ala Nurin. Malam Selasa. Cuman ada 2 majelis ilmu. Se RW 5. Sekarang cek mana majelis perkopian, majelis pergaplean, majelis pernongkrongan. Banyakan mana sama majelis ilmu? Hah? Banyakan yang nongkrong kan? Banyakan yang nongkrong. Kalau kagak ada majelis ini, satu kampung dosa apa kagak? Kita lagi ngegugurin kewajiban mereka. Kudunya terima kasih tuh. Wah kalau kagak ada ini, nggak tahu longsor, nggak tahu banjir, nggak tahu gempa, wallahu alam. Suka-suka Allah, ya kan? Karena kita yang lagi ngidupin agama Allah. Biarin aja mereka dengan urusan mereka, kita dengan urusan kita. Paham ya? Dah. Pokoknya jangan pernah lesu, jangan pernah lemah, jangan pernah males. Kita lagi ngidupin agamanya Allah. Ya ad-din wa ibqa'al Islam. Fa inna baqa'al Islam bil ilmi. Hidupnya agama, langgengnya Islam adalah dengan ilmu. Udah itu aja yang penting. Paham ya sampai sini ya? Jelas. Wallahu a'lamu bishawab. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatil kiram. Wala jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi ajma'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wal qarabiyyin khususan ibadikal fuqara ila rahmatik almarhum almaqfurlah jaddina Kiai Haji Hamzah bin Haji Idris almarhum. Silakan sebutin. Wa usulihim wa furu'ihim syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya mudabbiru dabbir wa ya muyassiru yassir wa ya musahhilu sahhil sahhil umurana wa balligh maqasidana waqdi hawaijana wa saddid duyunana wa nawwir qulubana washrah sudurana wa tammim masyru'atana wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kulla syai'in a'taitana ya akramal akramin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.